Iya baru imbang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan konsumen. Salam kelipik-kelipik. Hari ini kita mau panen nih di belakang. Budidaya ikan nila itu bukan hanya sekedar kita punya kolam, taruh ikan di dalam kolam, kasih makan, ikan itu besar. Bukan hanya sekedar itu. Yang pertama yang harus jenengan lakukan ketika mau sukses budidaya ikan nila, yang pertama, pahami karakter air di tempat panjenengan. Jadi air di tempat panjenengan itu modelnya seperti apa? Contoh, di tempat saya, air seperti apapun tidak bisa memakai sistem bioflok. Karena apa? Ketika bakteri lactobacillus saya masukkan ke kolam, secara otomatis bakteri itu akan mati dengan sendirinya, karena tipikal air di tempat saya memang tidak bisa memakai bioflok. Terus untuk memahami tipikal air, jenengan harus tahu, contoh, air yang berwarna kuning atau berkarat nanti cocoknya pakai sistem apa. Biasanya kalau air yang kuning berkarat itu pakai sistem ras, air yang putih susu juga pakai sistem ras. Tapi kalau air yang dari tanah liat tapi bening itu bisa memakai sistem bioflok. Jadi budidaya ikan itu bukan secara textbook. Contoh, harus pakai sistem ini. Sistem yang jenengan pelajari harus diterapkan, atau misalnya jenengan berguru dari mana harus diterapkan di tempat panjenengan, tidak bisa. Jenengan harus paham dulu karakternya. Jadi semua sistem itu harus jenengan pahami dan harus jenengan pelajari dulu. Karena teknik budidaya ikan ini bukan ilmu pasti, ilmu eksak, bukan. Walaupun secara keilmuan ini ada koridornya atau ada ketentuan-ketentuannya, tapi ketentuan ini tidak bersifat pasti. Keilmuan ini berasal dari pengamatan dan kebiasaan, bukan ilmu pasti. Misalnya sampean belajar tentang ras, sudah kursus jauh ke sana ke sini, makan biaya banyak, kemudian diterapkan di tempat panjenengan kok nggak jadi ya, karena jenengan belum memahami atau tidak memahami karakter air di tempat panjenengan. Nah, akhirnya apa? Sia-sia. Yang saya sarankan, semua teknik harus jenengan pelajari dulu. Di channel ini sudah sering saya katakan tentang sistem ras, tentang sistem bioflok, tentang sistem natural. Ada juga yang sistem air tenang, semuanya sudah pernah saya bahas. Jangan pelajari saja. Terus kemudian kita beralih ke bibitnya. Budidaya ikan nila itu yang paling sering terjadi di pemula itu seperti ini. Beli bibit sekali, nanti ketika panen ikan beranak sudah nggak perlu beli bibit lagi. Itu bagi saya kurang tepat. Dan menurut saya sangat saya sayangkan. Karena apa? Karena misalnya kita ngambil bibitnya bagus pertama, terus kemudian panen, ikannya pada beranak, kita besarkan lagi. Ya kita kan nggak tahu yang beranak itu ikan yang seperti apa. Ya siapa tahu ikan yang beranak itu baru ukuran 3 jari, kemudian ikan ini beranak, ya kita gedekan mau sampai kapanpun juga susah. Bisa besar tapi lama banget dan makan biaya pakan yang sangat besar. Sedangkan kos pakan atau biaya pakan sama biaya pembelian bibit itu lebih gede biaya pakan. Sedangkan untuk biaya pakannya sendiri
itu menghabiskan anggaran yang sangat Wes banyak. aja minggir-minggir, Nah, banyune kecuali cepet, bro. jenengan kok sudah paham, oh iya ini teknik pemilihan indukan, jenengan beli bibit terus kemudian nggak dijual semua, dipilih yang bagus Kodisit terus kae. dijadikan indukan, lah itu baru bisa. Tapi bukan berarti semua ikan, bukan, tapi berdasarkan kriteria-kriteria khusus. Ada sudah di video saya yang lalu-lalu. Ini tentang bibit. Terus kemudian yang ketiga itu tentang pakan, dan manajemen pakan. Jadi gini, Diambak kena. sering saya ditanya, Mas itu 3% asalnya dari mana? 3% itu asalnya dari kebiasaan ikan. Contoh, ikan 1000 ekor dengan bobot ikan atau bobot bibit ikan itu pas ketika tabur itu 30 kilo. Diambil 3%-nya 30 kilo itu berapa? Kalau 10%-nya kan berarti 3 kilo. 3 kilo berarti bagi 3. Berarti sekitar 1 kilo untuk sekali makan. Kira-kira hitungan yang paling sederhana seperti itu. Jadi berdasarkan kebiasaan. Misalnya ikannya kok masih lapar, ya kasih lagi. Karena itu kan hanya berdasarkan kebiasaan. Contoh, kita saja kadang makan banyak, kita kadang makannya sedikit. Karena apa? Karena ya tergantung kondisi. Contoh, ketika dingin atau kita baru kerja keras, naik dari kolam atau habis berenang, itu kan makannya luar biasa banyak. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan ikan ini tidak terlalu rakus makan atau membuat ikan itu rakusnya luar biasa makan. Jadi 3% ini hanya sebagai jalan tengah, bisa lebih bisa kurang, makanya kurang lebih 3% dari bobot badan ikan. Terus kemudian masalah kualitas pakan. Kalau kualitas pakan sendiri ini gini, kualitas pakan kan ada orang yang ngomong kebutuhan protein nilai itu cuma 27%. Sebetulnya kalau kita kasih makan protein yang dengan protein tinggi sekitar 30% itu bagus. Cuma masalahnya pakan protein tinggi itu harganya lebih mahal daripada yang protein rendah. Makanya saya sarankan pakai protein yang di bawah 30% supaya apa? Ongkos untuk pakannya itu lebih rendah. Misal kalau harga yang protein yang di atas 30% itu mencapai di atas 10.000 per kilogramnya. Tapi kalau yang di bawah 30% itu cuma 9.000. Berarti ongkos pakan kita cuma 9.000 per kilogram. Anggaplah FCR-nya itu 1:1,2. Jadi biaya pakan itu cuma sekitar 11.000. Harga jual ikan nila rata-rata di sini antara 23.000 sampai 25.000. Berarti petani itu punya sepeleng atau punya margin keuntungan itu sekitar 12.000 per kilo. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita budidaya ikan kok cuma taruh ikan di kolam, kasih makan banyak, terus kemudian ikan ini besar, ya nggak sesederhana itu. Tapi sebetulnya secara teknis ini masalah yang sederhana. Syaratnya jenengan harus paham. Yang pertama tadi karakter airnya, yang kedua pemilihan bibitnya yang bagus, yang ketiga kandungan protein pada pakan. Yang harus jenengan perhatikan itu masalah pemasaran. Ini sangat penting. Jadi besok ketika jenengan budidaya ikan itu mau dijual kemana, ini sangat penting diperhatikan. Justru ini menurut saya faktor yang terpenting. Jadi biasanya orang-orang di sekitar sini itu bikin perjanjian sama yang jual bibitnya. Ikan ini misalnya beli bibit dari saya, nanti saya harus bertanggung jawab atau mau ngambil hasil panen ikannya. Kalau enggak, jenengan itu bikin perjanjian sama tengkulak ataupun pengepul yang mau ngambil hasil panennya di tempat jenengan. Biasanya ada tiap daerah. Itu harus jenengan perhatikan. Terus untuk masalah pemilihan warna ini penting karena ada daerah-daerah yang fanatik mengenai warna. Kalau untuk Kebumen, Purworejo, ke timur sampai ke Jogja, sampai ke Solo, sampai ke Pati sana Juwana, itu biasanya orang mengkonsumsinya ikan nila yang berwarna merah. Sedangkan untuk Kebumen ke barat kayak daerah Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Brebes, sampai ke Brebes sana, orang cenderungnya mengkonsumsi ikan nila yang berwarna hitam. Kalau masalah rasa, menurut saya sih sama, wong itu ikan nila. Asal ikannya muda,
terus pakannya juga bagus, insya Allah ikan nggak akan bau tanah walaupun berwarna merah atau hitam. Cuma yang jadi masalah fanatik masalah warna. Jenengan ketika mau budidaya jangan fanatik, tapi harus mengikuti pasar yang ada di sekitar panjenengan. Kecuali jenengan sudah punya ikatan kontrak dengan orang yang menginginkan ikan panjenengan. Kontraknya kok warnanya merah, ya jenengan harus berwarna merah. Tapi kalau nggak ada kontrak, harus mengikuti pasar yang ada di sekitar jenengan. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga tayangan saya bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klitik-klitik.